Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, kali ini saya Yunisa Gita Putri dan teman saya Hesti Vintasari akan membahas salah satu materi yang ada dalam mata kuliah sintaksis, yaitu frasa. Dalam pembahasan ini, kami akan menjelaskan apa sih pengertian frasa, ciri-ciri frasa, dan jenis-jenis frasa. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas pengertian frasa dalam sintaksis. Menurut Profesor Muhammad Ramlan, frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas satu kata atau lebih dan tidak melampaui batas fungsi atau jabatan. Artinya, sebanyak apapun kata tersebut asal tidak melebihi jabatannya sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, ataupun keterangan, maka masih bisa disebut frasa. Secara lebih umum, frasa adalah susunan kata yang terdiri dari dua atau lebih yang hanya memiliki satu fungsi di dalamnya. Masing-masing frasa memiliki satu fungsi atau boleh 2-3 kata asal tetap memiliki satu fungsi. Misal, subjek saja atau predikat saja. Nah, frasa ini menduduki urutan kedua dalam tatanan atau strukturnya. Yang pertama adalah kata, yang kedua frasa, klausa, kalimat, dan yang terakhir adalah wacana. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri frasa. Yang pertama, frasa harus terdiri minimal 2 kata atau lebih. Yang kedua, menduduki atau mempunyai fungsi gramatikal dalam kalimat. Yang ketiga, harus mempunyai satu makna gramatikal. Yang keempat, bersifat non-predikatif. Dan yang terakhir, menduduki satu fungsi kalimat. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis frasa. Yang pertama, jenis frasa ditinjau dari persamaan distribusi, dibagi menjadi dua, yaitu frasa endosentris dan frasa eksosentris. Yang pertama, frasa endosentris adalah frasa yang distribusi unsur-unsurnya setara dalam kalimat. Kedudukan frasa dalam fungsi tertentu dapat digantikan oleh unsurnya. Unsur frasa yang dapat menggantikan frasa itu dalam fungsi tertentu disebut unsur pusat. Frasa endosentris adalah frasa yang memiliki unsur pusat. Contoh, pada kalimat tas impor itu berasal dari Cina. Nah, kata tas impor termasuk dalam frasa endosentris. Contoh yang kedua adalah pada kalimat Karina melewati jalan sepi saat pulang sekolah. Kata jalan sepi termasuk dalam frasa endosentris. Nah, frasa endosentris dibagi menjadi 3, yaitu frasa endosentris koordinatif, frasa endosentris atributif, dan frasa endosentris apositif. Jenis frasa endosentris yang pertama adalah frasa endosentris koordinatif. Adalah frasa yang unsur-unsurnya setara dan dapat dihubungkan dengan kata dan atau. Contohnya pada kalimat restoran itu menyajikan makanan dan minuman khas Padang. Makanan dan minuman termasuk ke dalam frasa endosentris koordinatif. Yang kedua adalah frasa endosentris atributif, merupakan frasa yang unsur-unsurnya tidak setara dan tidak dapat disisipkan kata penghubung dan atau.
Contohnya pada kalimat, Doni minum susu panas buatan ibu sebelum berangkat sekolah. Kata susu panas termasuk ke dalam frasa endosentris atributif. Yang ketiga adalah frasa endosentris apositif. Merupakan frasa yang unsurnya bila saling menggantikan dalam kalimat tapi tak dapat dihubungkan dengan dan atau. Contohnya, acara peresmian Hotel Sahara akan dihadiri oleh Bapak Joko Widodo, Presiden Indonesia. Bapak Joko Widodo, Presiden Indonesia, merupakan frasa endosentris apositif. Selanjutnya, jenis frasa ditinjau dari persamaan distribusi. Yang kedua adalah frasa eksosentris. Frasa eksosentris adalah frasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan semua unsurnya. Nah, frasa eksosentris ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu direktif dan non-direktif. Frasa direktif adalah frasa yang komponen pertamanya adalah berupa preposisi seperti di, ke, dari, dan komponen keduanya berupa kata biasanya berkategori nomina. Contohnya, ibu pergi ke pasar sejak tadi pagi. Kata ke pasar merupakan frasa direktif. Yang kedua adalah frasa non-direktif, merupakan gabungan antara nomina dan kata-kata tertentu seperti si, para, sang. Contohnya, rumah itu adalah kediaman para kurcaci. Kata para kurcaci termasuk ke dalam frasa non-direktif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit pengertian frasa ditinjau dari segi persamaan distribusi dengan golongan atau kategori kata. Frasa yang pertama ada frasa nomina. Frasa nomina merupakan frasa yang terbentuk dari dua kata atau lebih yang unsur intinya adalah kata benda. Contoh dari frasa nomina ada apel itu manis sekali. Apel itu adalah bagian dari frasa nomina. Contoh yang kedua ada ban motornya bocor. Ban motornya adalah bagian dari frasa nomina. Frasa yang kedua ada frasa verbal. Frasa verbal merupakan frasa yang terbentuk dari kata kerja. Contoh dari frasa verbal sendiri ada Doni berlari kencang karena dikejar orang gila. Berlari kencang merupakan bagian dari frasa verbal. Contoh yang kedua ada aku sedang menjemur pakaian. Menjemur pakaian adalah bagian dari frasa verbal. Frasa yang ketiga ada frasa adjektiva. Frasa adjektiva merupakan frasa yang terbentuk dari kata sifat. Contoh dari frasa adjektiva sendiri adalah rumahnya sangat besar. Sangat besar merupakan bagian dari adjektiva. Contoh yang kedua ada rambutnya sangat panjang. Sangat panjang merupakan bagian dari frasa adjektiva. Frasa yang keempat ada frasa pronomina. Frasa pronomina sendiri merupakan frasa yang terbentuk dari kata ganti. Contoh dari frasa pronomina ada dia itu seorang seniman. Dia itu merupakan bagian dari frasa pronomina. Contoh yang kedua dari frasa pronomina adalah kami adalah grup musik internasional. Kami adalah bagian dari frasa pronomina. Frasa yang kelima yaitu frasa numeralia. Frasa numeralia merupakan frasa yang menentukan jumlah atau merupakan kata bilangan. Contoh dari frasa numeralia sendiri ada ibu membeli telur ayam 50 butir. 50 butir merupakan bagian dari frasa numeralia. Contoh yang kedua ada
Kakak diberi ibu uang saku 20.000. 20.000 merupakan bagian dari frasa numeralia. Frasa yang keenam ada frasa preposisi. Frasa preposisi merupakan frasa yang terdiri atas kata depan sebagai penanda, diikuti kata atau frasa sebagai aksisnya. Contoh dari frasa preposisi adalah adik baru pulang dari sekolah. Dari sekolah merupakan bagian dari frasa preposisi. Ayah dan ibu sedang bersantai di teras rumah. Di teras rumah merupakan bagian dari frasa preposisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan frasa yang ketujuh, ada frasa konjungsi. Frasa konjungsi sendiri merupakan frasa yang ditandai dengan kata penghubung. Contoh dari frasa konjungsi sendiri ada Roni terjatuh saat bermain voli di lapangan tadi sore. Tadi sore merupakan frasa konjungsi. Contoh yang kedua ada Sinta tertidur pulas ketika belajar. Ketika belajar merupakan bagian dari frasa konjungsi. Nah, itulah tadi penjelasan frasa ditinjau dari segi persamaan distribusi dengan golongan atau kategori kata. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan frasa berdasarkan maknanya. Frasa yang pertama ada frasa biasa. Frasa biasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang mempunyai makna denotasi atau makna sebenarnya. Contoh dari frasa biasa ada mobil merah itu milik Pak Lurah. Mobil merah merupakan bagian dari frasa biasa. Contoh yang kedua ada Dina mendapatkan hadiah sepeda baru. Sepeda baru merupakan bagian dari frasa biasa. Frasa yang kedua yaitu ada frasa idiomatik. Frasa idiomatik merupakan gabungan kata yang menimbulkan makna baru yang bersifat konotatif atau tidak sebenarnya. Contoh dari frasa idiomatik sendiri ada Ayah Roni harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di meja hijau. Arti meja hijau yaitu pengadilan. Contoh yang kedua ada anak Bu Susi menjadi buah bibir tetangganya. Arti buah bibir tersebut merupakan bahan omongan. Frasa yang ketiga ada frasa ambigu. Frasa ambigu sendiri merupakan frasa yang memiliki makna lebih dari satu atau ambigu atau tergantung penempatannya dalam kalimat. Contoh dari frasa ambigu sendiri ada angkat tangan. Angkat tangan sendiri memiliki dua arti. Yang pertama, menaikkan tangan. Yang kedua, ada menyerah. Contoh yang kedua ada tangan kanan. Tangan kanan sendiri memiliki dua arti. Yang pertama, tangan yang berada di sebelah kanan, dan arti yang kedua ada orang yang dipercaya atau orang kepercayaan. Nah, itulah tadi teman-teman sedikit penjelasan materi dari frasa. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.